so fast. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan Randi di channel Optimis. Kali ini kita akan mereview sebuah film masa depan yang sangat bagus. Meskipun memiliki rating yang tak terlalu tinggi, hanya 7 di IMDb, tapi film ini menyedot penonton yang sangat banyak. Di mana film ini menceritakan keadaan di bumi yang bisa saja sungguh-sungguh terjadi, yakni pasca kejadian kehancuran yang mana telah terjadi ledakan suar matahari yang mengakibatkan hancurnya lapisan ozon, sehingga radiasi ultraviolet telah memusnahkan sebagian besar kehidupan di bumi. Tidak lagi arti jika tumbuhan, hewan dan juga manusia menjadi punah. Bumi pun tampak gersam, hanya tinggal satu orang manusia yang selamat dan berusaha bertahan hidup dengan bersembunyi di bawah bangunan kokoh untuk menghindari paparan radiasi. Inilah kisah tentang seorang pria tangguh yang sedang sekarat. Ia bernama Vince yang diperankan oleh Tom Hanks. Ia bertahan hidup bersama seekor anjingnya. Keadaan isi bumi yang semua telah tandus, serta ancaman radiasi, menyebabkan kesehatan pria tua ini semakin menurun. Untuk dapat terus bertahan bersama anjingnya, dengan keahliannya, Vince akhirnya menciptakan sebuah robot cerdas untuk merawat anjingnya selepas kematiannya nanti. Ia mengajari robot itu tentang kehidupan, persahabatan, dan bagaimana menjalani hidup layaknya manusia. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Golden Gate. Dan inilah dia, Vince 2021. Film ini dibuka dengan adegan Vince berada di sebuah kota yang tandus, dengan cuaca yang terik dan berdebu, disertai pasir yang berterbangan di tiup angin. Vince bersama robotnya yang ia beri nama Dewe memasuki sebuah bangunan. Mereka mengumpulkan stok makanan, kemudian keluar dan menandai gedung itu, sebagai tanda bahwa gedung itu sudah pernah dimasuki. Terlihat juga keadaan di sekelilingnya. Dulu di sana berdiri gedung-gedung tinggi, yang sekarang sudah menjadi kota mati. Mereka pun melanjutkan pencarian menyusuri kota tandus lainnya, mencari gedung lain yang mungkin belum saja mereka masuki. Namun dalam perjalanan, Vince melihat di depannya tampak badai pasir yang bergerak ke arah mereka. Akhirnya Vince pun menyudahi aktivitas mereka hari itu. Ia memutar kembali ke tempatnya. Selama ini ia berlindung di sebuah bangunan kokoh, tempat tinggal sementara. Ia harus menyelamatkan diri dari kejamnya radiasi dan cuaca di bumi. Saat itu ia tinggal bersama seekor anjing kesayangan yang ia beri nama Goodyear. Saat ini Vince disibukkan dengan sebuah proyek untuk menciptakan sebuah robot cerdas yang diprogram untuk merawat anjingnya. Dan hari ini tampaknya pekerjaannya membuahkan hasil, di mana robot yang baru ia ciptakan itu mulai merespon perkataannya. Cuaca hari itu tampaknya sedang tidak bersahabat, lalu Vince berusaha menghubungkan teknologi robot itu ke sebuah stasiun cuaca terdekat, sehingga dapat digunakan sebagai peramal cuaca. Kemudian didapatkanlah hasil ramalan bahwa dalam 24 jam ke depan bakal terjadi badai besar yang akan berlangsung lebih kurang selama 40 hari. Mengetahui hal itu, Vince pun merencanakan untuk pergi dari sana sebelum badai itu benar-benar datang, dengan maksud untuk mencari perlindungan di sebuah pegunungan di sebelah barat. Tentu saja waktu mereka tidaklah banyak, sehingga Vince mempercepat proses transfer data ke robot ciptaannya, serta mengajari robot itu beberapa gerakan manusia. Setelah mengemas barang-barang, Vince pergi bersama anjing dan robot-robotnya. Mereka berhenti di sebuah kota untuk menambah persediaan makanan, sambil mengajari robotnya cara manusia bertahan hidup saat ini. Lalu dalam perjalanan, mereka mendapati badai tornado sedang menuju ke arah mereka. Akhirnya mereka segera memacu mobil ke arah pegunungan yang dimaksud. Dengan dibantu oleh robotnya, Vince lalu memasang jangkar untuk mengikat mobil itu. Kemudian mereka berlindung di dalam mobil itu saat tornado itu benar-benar datang menghantam mereka. Syukurlah mereka dapat selamat dari hantaman tornado. Itu berkat ikatan yang kuat dari sang robot. Kemudian mereka mencoba mengganti ban mobil yang telah terlihat hancur karena akibat badai itu. Nah, di sini terlihat robot itu sangat berguna. Malam itu pun Vince memikirkan satu nama untuk robot barunya. Akhirnya ia pun memutuskan memberi nama robot itu dengan nama Jeff. Keesokan harinya, Vince pun terbangun dari tidurnya. Ia terganggu karena suara sang robot yang sedang belajar bahasa anjing. Selanjutnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Golden Gate, sebuah tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh Vince. Kini terlihat kondisi Vince semakin tidak baik. Ia terus mengalami batuk dan mengeluarkan darah. Hal itu menyebabkan ia harus menghentikan perjalanan untuk sementara sambil ia beristirahat.
Saat sedang beristirahat, Jeb menjalankan mobil menjauhi gedung. Finn pun merasa kaget dan marah, karena jika mobil itu jauh dari gedung, Finn yang sensitif terhadap cahaya dan juga radiasi bisa saja terbakar, dan begitu juga dengan anjing kesayangannya. Melihat kemampuan Jeb mengendari mobil, akhirnya Finn pun mengajari robot itu cara yang benar mengendari mobil. Sekejap saja bagi Jeb untuk bisa mengemudikan mobil itu dengan baik. Hari-hari terus berlalu, kondisi kesehatan Finn pun semakin menurun. Kemampuan Jeb luar biasa, ia pun mampu merawat Finn, dan terlihat anjing itu pun mulai menyukai robot cerdas itu. Setiap dalam perjalanan, akhirnya Jeb yang mengendari mobil dan membawa mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka pun tiba di sebuah kota. Jeb turun dan menggantikan tugas Finn untuk mencari stok makanan bersama Dewe. Mereka memasuki bangunan gedung dengan mengikuti kebiasaan yang biasa dilakukan Finn. Dari dalam mobil, Finn merasa khawatir. Setelah memakai baju anti radiasi, Finn pun lalu menyusul mereka. Saat itu, Dewe terkena sebuah jebakan yang membuatnya menjadi hancur. Akhirnya Finn terpaksa mematikan mesin itu dan meninggalkan ia di sana. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Di tempat terpisah, mereka terus menemukan stok makanan dan juga obat-obatan yang tersimpan di gedung lain. Namun hal ini menjadi sebuah pertanda bahwa kemungkinan ada seseorang yang lain yang masih hidup menghuni gedung itu. Karena merasa khawatir, Finn pun mencari Jeb dan segera membawa ia keluar dari sana. Namun tanpa diduga, terlihat seseorang menyalakan mobil dan mengikuti mereka. Menyadari seseorang sedang mengikuti mereka, Finn kemudian mematikan lampu mobil lalu melaju menuju arah terowongan. Seketika ia terpaksa berhenti karena mengetahui batas ketinggian maksimum terowongan tak cukup untuk mobil mereka. Karena panik dan tak menyadari, Finn akhirnya memaksa Jeb masuk ke dalam terowongan untuk sembunyi. Mereka berhasil bersembunyi, namun benturan yang terjadi menyebabkan panel surya yang berada di atap mobil mereka pun hancur, yang membuat Finn merasa gagal meneruskan perjalanannya. Sambil merasa kecewa saat ia duduk di dalam mobil, Finn bercerita tentang awal kejadian saat bencana ini terjadi, di mana sudah terjadi kondisi kelaparan. Finn ikut menjarah dan menemukan sebungkus mie instan. Ia sembunyi walaupun dari seorang anak perempuan kecil bersama seorang ibu. Tak lama kemudian, sekelompok pria menembaki mereka dan mengambil barang-barangnya. Nah, saat itulah Finn merasa menyesal karena ia menjadi pengecut hanya gara-gara sebungkus mie instan. Lalu ia pun mencoba menghampiri gadis itu. Namun Finn hanya menemukan seekor anjing yang berada di dalam tas anak perempuan itu. Kemudian ia merawat anjing itu dan menamainya Goodyear. Itulah satu-satunya makhluk yang hidup bersamanya. Keesokan harinya, ia pun melanjutkan perjalanan. Jeb menemukan surat dari ayah Finn yang memintanya untuk datang ke San Francisco. Inilah yang sebenarnya menjadi alasan mengapa Finn sangat ingin pergi ke San Francisco. Saat dalam perjalanan, alat deteksi radiasi mendeteksi bahwa radiasi terlihat rendah di tempat itu. Lalu tak lama kemudian, mereka mendapati seekor kupu-kupu menabrak mobil mereka. Ini mengisyaratkan bahwa di tempat itu sudah ada kehidupan. Mengetahui hal itu, kemudian Finn pun membuka pintu. Ia merasakan sinar matahari tak lagi berbahaya di kulitnya. Ia keluar menikmati sinar matahari. Lagi-lagi ia menemukan seekor kupu-kupu yang terbang. Perasaannya sangat bahagia. Akhirnya mendapati kehidupan baru mulai tumbuh dan berkembang di bumi. Sejenak mereka beristirahat, mendirikan tenda dan bersantai di tengah padang tandus. Tanpa diduga, Jeb pun berkata bahwa tadi malam ia mengalami sebuah mimpi. Tentu saja itu cukup mencengangkan karena ia hanyalah sebuah robot dengan kecerdasan buatan. Dengan bersemangat, Jeb mengajak Finn untuk melanjutkan perjalanan. Namun Finn mengatakan bahwa ia sedang sekarat dan kematiannya sudah pun di depan mata. Kemudian ia meminta Jeb untuk berjanji agar menjaga Goodyear si anjing setelah kematiannya. Kemudian mengajari Jeb untuk bermain bola bersama Goodyear. Seperti yang ia duga, akhirnya Finn kembali mengalami batuk darah dan membuatnya harus beristirahat bersama anjing kesayangannya di sebelahnya. Nah, di saat itu ternyata Jeb juga bisa merasakan sedih melihat kondisi Finn saat itu. Di luar, Jeb mendengar suara lolongan anjing di dalam mobil. Itu pertanda Finn telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas ranjangnya. Itulah akhir perjuangannya di sebuah tempat yang mana kehidupan bumi baru akan dimulai. Jeb memakamkan Finn di sana. Kini Jeb yang melanjutkan perjalanan dan menjalani tugasnya untuk merawat anjing itu. Dan sebenarnya anjing itu merupakan alasan mengapa ia diciptakan. Akhirnya Jeb dapat menyelesaikan tujuan mereka menuju Golden Gate dan menempelkan selembar foto dengan gambar mereka bertiga. Setelah beberapa waktu kemudian, terlihat tumbuhan sudah berkembang di bumi. Kehidupan di bumi baru akan dimulai saat Finn sudah mati. Banyak hal baik yang dapat kita ambil dari kisah Finn ini.
yang menggambarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan lembut yang digambarkan antara manusia, robot, dan juga anjing. Alur film ini sangat datar, tetapi memberikan keasikan, karena visualisasi yang ditampilkan sangat luar biasa, serta cukup memanjakan mata dalam setiap menitnya. Semoga kalian ikut merasakannya ya, dan sampai ketemu di review selanjutnya.